Hanya pada sore hari ini kita bertemu lagi di program edukasi GK Invest Cabang Semarang. Hari ini hari Selasa tanggal 10 Mei 2022. Bersama saya Rudi Oktrianto dari RND GK Invest Cabang Semarang. Nah, untuk sore hari ini seperti biasa di hari Selasa ya, kita rutin untuk mengadakan edukasi. Cuman untuk saat ini kita akan membedah market lewat analisa teknikal. Kita langsung live trading, kita melihat pergerakan candlestick ataupun line chart di MetaTrader 5 GK Invest. Apakah di sesi perdagangan Eropa sore hari ini kita bisa menangkap peluang atau mungkin lewat pending order untuk nanti malam di sesi perdagangan Amerika. Jadi bisa lanjut ke sesi perdagangan Amerika ya. Oke, mungkin sebelum kita menuju ke MetaTrader sambil kita menunggu peserta yang lainnya yang ingin join di Zoom meeting ataupun di channel YouTube GK Invest Semarang Indonesia, jangan lupa di subscribe ya, di klik loncengnya untuk teman-teman dan nasabah GK Invest yang saat ini sedang gabung bersama kami di YouTube channel. Oke, untuk di bulan Mei ini kita lagi ada promo nih. Nah, promo untuk free swap ya. Free swap jika Anda masuk atau deposit sebesar $500 atau 5 juta rupiah, Anda akan mendapatkan fasilitas free swap atau bebas biaya menginap, atau orang sering mengatakan apa ya, roll over lah ya. Istilahnya banyak sekali, ada rollover, ada interest rate, ada swap, kemudian ada apa lagi ya, yang artinya sih sama, biaya menginap. Nah, itu seperti itu. Jadi jika Anda deposit di bulan ini, di bulan Mei, sebesar $500 atau 5 juta rupiah, Anda akan mendapatkan fasilitas free swap atau bebas biaya menginap. Jadi kalau ada open posisi, khususnya di forex sama di komoditas emas sama perak ya. Nah, itu Anda akan dapatkan fasilitas free swap atau tidak ada tambahan biaya menginap jika open posisinya masih dibiarkan begitu ganti hari dan ganti tanggal. Nah, maksudnya seperti itu. Jadi tidak ada tambahan biaya menginap ya. Cuman ada biaya biaya transaksi maksudnya. Nah, adanya biaya transaksi. Kemudian untuk promo yang kedua, nah ini Anda bisa memilih menikmati liburan musim panas. Nah, di tempat impian atau di kota, di negara impian ya, negara impian. Ada Bali sebagai untuk destinasi di Bali, kemudian ada Thailand di Phuket, kemudian ada Istanbul, Turki, Maldives, Dubai, sama Kapadosia. Nah, ini bisa lihat balon udara dan melihat pemandangan di sekeliling menggunakan balon udara. Semuanya sudah include ya, include termasuk tiket pesawat, kemudian penginapan, hotel, transportasi, kemudian juga ada sarapan pagi, itu sudah include semuanya. Jadi Anda tinggal membawa uang saku sendiri untuk beli oleh-oleh. Nah, masa sih liburan ke Turki, ke Istanbul nggak bawa oleh-oleh kan ya, kasihan keluarga sama teman terdekat gitu lah ya. Nah, jadi semuanya sudah include semuanya. Syarat dan ketentuannya seperti apa? Silahkan menghubungi tim marketing GK Invest cabang Semarang. Jadi kalau Anda sudah punya kontak person dari tim kami, sales kami atau marketing kami di GK Invest cabang Semarang, silahkan menghubungi tim marketing GK Invest cabang Semarang untuk apa ya, mengetahui syarat dan ketentuannya seperti apa nih. Kalau saya ingin liburan ke Thailand misalnya, ke Phuket, nah itu bisa Anda tanyakan. Kemudian promo yang ketiga, ada Gemila Emas di hari kemenangan. Nah, ini Anda bisa transaksi emas XAUUSD dan Anda juga berpeluang untuk mendapatkan emas juga. Nah, emasnya batangan nih. Mulai emas beratnya 1 gram sampai emas beratnya 10 gram. Nah, syarat dan ketentuannya sudah ada di situ, bisa dibaca. Minimal deposit, kalau Anda jadi nasabah baru, silahkan Anda melakukan registrasi dari tanggal 18 April 2022 sampai 30 Juni
2022. Kemudian untuk batas klaim sampai tanggal 31 Agustus 2022. Nah, bagi Anda yang sudah jadi nasabah mungkin bisa top up ya, top up senilai yang tertera di seperti minimal deposit itu. Kalau top up-nya $1.000 misalnya, berarti Anda berpeluang untuk mendapatkan 3 gram. Minimal lotnya 40 lot, durasi tradingnya 1 bulan. Nah, seperti itu. Jadi selain Anda transaksi XAUUSD emas, juga Anda berpeluang untuk mendapatkan emas batangan juga. Silakan disesuaikan untuk deposit, syaratnya, ketentuannya, dan keterangan lebih lanjut. Bisa langsung menghubungi tim marketing GK Invest cabang Semarang. Ini kalau Anda sudah punya kontak personnya, langsung di calling aja. Gimana nih syaratnya kalau saya ingin mengikuti Kemilok Emas di hari kemenangan? Nah, gitu. Jadi saat ini masih periode registrasi ya. Silakan mendaftar sampai nanti ditunggu tanggal 30 Juni 2022. Terus sudah ada durasi tradingnya, juga ada durasi trading. Oke, itu untuk promo di GK Invest di bulan Mei ya. Ada 3 promo. Silahkan Anda tanyakan atau keterangan lebih lanjut, syarat dan ketentuannya seperti apa. Silahkan Anda tanyakan ke tim marketing GK Invest sama Semarang. Kemudian untuk data ekonomi yang akan dirilis di hari ini, tidak banyak data ekonomi dirilis ya, kecuali nanti jam 4 sore 16.00 waktu Indonesia bagian Barat, data dari zona Eropa berupa sentimen ekonomi ZEW ya. Kemudian ada pidato dari pejabat Bank Sentral Amerika William dan Bostic nanti jam 18.40 sama jam 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian jam 11 malam 23.00 ada prospek energi jangka pendek dari EIA, Energi International Agency. Nanti akan merilis mengenai prospek nih secara jangka pendek, berarti seminggu biasanya. Seminggu atau mungkin 2 minggu atau sebulan, itu prospek minyak mentah ini kemana nih arahnya. Nah, sentimennya kemana nih. Kemudian outputnya, kemudian meliputi permintaan sama penawaran, karena sehubungan di bulan Mei ini negara-negara Barat sudah mulai memberikan sanksi ke negara Rusia akibat tindakan Rusia yang melakukan invasi ke Ukraina. Nah, seperti itu. Oke, itu untuk data ekonomi yang dirilis pada hari ini. Oke, kita langsung menuju ke MetaTrader 5 GK Invest. Oke, kita langsung menuju MetaTrader 5 karena marketnya sedang bergerak di sesi Eropa dan sepertinya menarik untuk bisa kita transaksikan ya. Oke, untuk yang di emas, ini emas kalau kita lihat secara, ini saya pakainya analisa jangka pendek ya, jadi berlaku untuk sesi Eropa, sesi Amerika, mungkin bisa lanjut ke besok, tapi besok batasannya cuma sampai jam 12 siang. Kalau misalnya ada pending order, buy limit, sell limit, buy stop, sell stop, kalau besok sampai jam 12 siang nggak nyampe, atau nggak kena, mungkin di cancel. Nah, seperti itu. Kan, karena apa namanya, rata-rata sih kita transaksinya biasanya jangka pendek ya, jarang yang transaksi jangka panjang. Kalau lihat live trade biasanya sukanya transaksi jangka pendek. Nah, seperti itu. Baik, untuk XAUUSD nih, ini kalau kita lihat secara struktur chart, kemudian apa kita menggunakan line chart pun juga terlihat ini sepertinya kemungkinan akan membentuk head and shoulder ya nih. Inverse head and shoulder. Jadi batasannya ini kalau kita lihat chartnya, batasannya ada di low-nya di 51 ya, 1851. Kemudian untuk buy limit bisa ditempatkan di 1857, jadi jaraknya sekitar 6 poin. Nah, ini sebentar saya bikinkan dulu nih ya. Saya terus kata-katanya. Jadi untuk XAUUSD sore ini, kalau saya lihat dari struktur candlestick, kemudian dari line chart, untuk sinyal buy limit itu di 1857.00 ya.
Kemudian di sini ada stop loss, harus pakai stop loss nih. Kalau nggak pakai stop loss, kacau nanti. SL ya. SL di 1851. Saya lebih memilih ke 1851.00 pas di angka genap ya. Nah, target kalau saya pakai target yang paling dekat nih. Saya pakai ini 76 ya. 1876. Target, bentar saya kasih anak panah. Nah, ini kemudian untuk TP ya, bukan target, sama aja sih ya, TP ataupun target ya. TP mungkin bisa diturunkan 75 lah ya. TP di 1875. Nah, 0,0. Ini ya, take profit. Jadi kemungkinan membentuk inverse bisa buy limit di 57, stop loss di 51, take profitnya di 1875. Saya sedikit turunkan 1 poin. Oke, saya catat di kolom chat. Oh ya, untuk live trade sore ini seperti biasa kita disclaimer ya nih. Disclaimer, semua keputusan berada di tangan Anda semuanya. Jadi di sini saya cuma memberikan paparan analisa secara teknikal dengan menggunakan analisa yang sederhana, tapi probabilitasnya cukup lumayan tinggi kalau kita pakai jenis apa namanya pattern line chart, kemudian ada Fibonacci expansion sama Fibonacci retracement. XAU USD untuk sore ini buy limit ya. Buy limit di 1857.00. Kemudian SL-nya di 1851.00. TP-nya di 1875.00. Nah, sore ini kalau saya lihat kemungkinan strukturnya membentuk inverse untuk bullish ya. Tetap menggunakan stop loss, ataupun kalau ada yang ingin pakai stop loss dan menggunakan locking lah ya. Cuman kalau saya sih lebih suka stop loss, jadi kalau selesai salah analisa ya cut, selesai nanti tinggal cari peluang lagi ya seperti itu. Tapi ya selera masing-masing sih, ada yang pakai stop loss, ada yang pakai locking. Nah, seperti itu. Yang penting ada batasan untuk resikonya jika analisanya apa namanya kurang tepat. Nah, mungkin bisa Anda kolaborasikan dengan analisa Anda nih. Kalau misalnya dirasa cocok ya silahkan. Kalau misalnya berbeda, saya buy limit, mungkin ada sell, ya mungkin bisa dipertimbangkan lah ya. Seperti itu. Jadi disclaimer, tidak memaksa nih ya, disclaimer. Oke, untuk XAUUSD saat ini masih running di 1859. Saya memilih untuk buy limit di 1857, stop loss di 1851, take profit 1875. Tuh. Kemudian kita bergerak ke ya sebentar. Kita bergerak untuk crude oil ya. Jadi crude oil ini masih cukup nyaman masih bolak-balik, bukan cuma. Jadi masih bolak-balik. Kadang mencapai di atas level 110, kemudian kadang di bawah level 100. Jadi masih cenderung bolak-balik karena sepertinya mungkin pelaku pasar lebih apa ya untuk mencari pijakan apakah lanjut atau di atas tren di 180 atau di bawah 90 pun juga masih bolak-balik seperti itu ya. Jadi diperhatikan ketahanan dana kalau Anda berencana untuk averaging di crude oil. Nah, untuk di crude oil ini sinyalnya masih bullish kalau kita lihat secara H4 ya. Saya pakai H4. Sinyal masih naik. Jadi ini buy limitnya tadi kesentuh nih. Belum kesentuh ya. Nah, saya punya gambaran untuk buy limitnya di 100.38. Ini saya tulis dulu nih. Supaya gampang untuk kita melihat ya. Buy limit di 100.38. Kemudian di sini untuk SL ya. Dengan stop loss. SL di 96.88. Atau Anda bisa menggunakan locking juga nggak masalah sih, terserah ya. Kemudian targetnya juga masih di atas 113.
TP 113.29. Nah, nih, jadi kemungkinan masih apa namanya? Masih naik ya. Nah, nih. Nanti masih naik. Tetap menggunakan stop loss di 96. Jadi setelah struktur chart ini membentuk inverse ya. Inverse head and shoulder secara H4. Kalau kita secara H1 ini struktur chartnya juga masih belum terbentuk juga. Setelah rally turun di sesi perdagangan kemarin dari 109 sampai 102. Nah, seperti itu. Kemudian, oh ya belum saya tulis dulu di kolom komentar. Untuk crude oil, mana tadi? Ini ya. Crude oil di 100.34, SL 96.88, dan TP 113.29. Ini ya, untuk di crude. Jadi sinyalnya masih sinyal naik, tetap menggunakan batasan stop loss. Kemudian untuk pound sterling, nah ini pound sterling ini menarik nih. Masalah sekarang masih terjebak di dalam range. Jadi saya lebih memilih menggunakan teknik buy stop sama sell stop ya. Nah, buy stop sama sell stop. Jadi masih dalam bentuk range itu buy stop. Buy stop 1.23991 ya. Buy stop. Kemudian di sini ada sell stopnya. Bawahnya sell stop. Sell stop 1.22690. Nah, di sini. Jadi ada dua pilihan, ada dua opsi untuk pound sterling ya, untuk pound sterling. Kemudian ini untuk take profitnya di sini. Take profit untuk buy-nya 1.24, 1.25 ya. Pasti psikologis. Kemudian bawahnya TP-nya 21.510. Oke, saya tulis dulu untuk pound sterling. GBP USD ada dua pilihan, yaitu saat ini masih running di tengah ya, jadi belum bisa kita lihat apakah buy stop-nya open atau sell stop-nya open. 1.23910 untuk SL 1.22690 dan TP-nya 1.25.000. Untuk sell stop 1.22690 SL 23910 dan TP-nya 1.21510. Nah, itu ya untuk pound sterling, GBP USD atau GU. Ada dua pilihan. Buy stop di 1.23.910, stop loss 1.22.690 dan TP-nya 1.25.000. Untuk sell stop-nya di 1.22.690, SL-nya di 1.23.910 dan TP-nya di 1.21.510. Jadi kalau misalnya buy stop-nya jadi open buy, maka sell stop-nya di cancel. Begitupun juga sell stop, kalau misalnya pound sterling ini turun, GU ini turun, sell stop-nya jadi open posisi, maka buy stop-nya yang di cancel. Seperti itu. Jadi pilih salah satu yang open gitu ya.
Oke, ini yang untuk di pound sterling. Kita lihat emasnya masih running di 60 ya, masih belum mulai target. Nah, kita tunggu untuk soalnya emas nih atau XAUUSD ini banyak penggemarnya ya, banyak yang penasaran dengan apa namanya pergerakan dari XAUUSD. Jadi banyak transaksi. Yang penting apa menggunakan risk management sama money management kalau ada transaksi XAUUSD karena volatilitasnya cukup tinggi sekali. Kadang market bergerak range yang lebar, kadang juga rally-nya juga cukup panjang, entah itu naik ataupun turun. Jadi risk management dan money management Anda harus benar-benar Anda tata atau Anda planningkan sebelum Anda entry posisi di XAUUSD. Nah, karena dia sering bergerak dalam range yang cukup lebar, kadang juga sempit. Nah, seperti itu. Oke, kita beralih ke mata uang yang lainnya di Euro USD. Ini Euro USD kalau saya lihat secara struktur chartnya seperti ini ya. Struktur chart, kemudian candlestick ini cenderung ke bullish ya, cenderung ke naik. Jadi saya lebih memilih untuk ambil posisi buy limit, tetap menggunakan stop loss nih. Nah, buy limit itu berada di 1.05450 ya. Buy limit. Kemudian untuk SL-nya agak sedikit pendek nih. SL-nya di 1.55020. Nah, 430 pip ya. 430. Oh, ini buy limit. Maksudnya SL nih, sorry salah. SL. Terus ini untuk TP-nya 1.06430. Nah, jadi secara struktur chartnya nih chart naik meskipun kalau kita lihat kecil memang sedikit sideways ya. Cenderung untuk naik. Tetap menggunakan stop loss. Stop loss-nya di 1.050 lah ya, dekat-dekat 5.000. Dekat psikologis price. Oke, saya tulis dulu untuk Euro USD buy limit buy limit 1.05450 SL 1.05020 dan TP-nya 1.06430. Kalau misalnya sudah jadi open posisi dan marketnya naik, nah ini Anda stop loss-nya bisa Anda geser ya menggunakan trailing. Jadi untuk mengurangi risiko kerugiannya sedikit dikurangi. Nah, gunakan trailing kalau marketnya sudah naik gunakan trailing. Begitupun dengan tadi yang di pound sterling juga sama ya, pound sterling, emas itu gunakan trailing. Saya lebih suka menggunakan trailing untuk mengamankan profit yang sudah didapatkan sih ya, atau mengurangi kerugiannya, mengurangi loss-nya. Oke, Euro USD kita lanjut ke Aussie. Aussie kalau kita lihat dari struktur chartnya nih, saya sudah masuk buy sih ya nih. Value-nya sudah open ini. Bisa langsung seperti entry ya. Aussie stop loss-nya sedikit agak pendek, jadi agak sedikit berhati-hati. Kemudian targetnya pun juga sama 7. Nah ini. Nah, untuk AUD USD buy di level saat ini ya. Tadi udah buy ya di 46, cuman agak sedikit ketinggalan ini kita. Ini saya garisnya dari jam 1-an. Atau buy limit lah ya. Silakan diganti sedikit
Siapa tahu dapat harga sedikit lebih turun lebih bawah. Buy limit 0,6947 470. SL-nya 0,69160 dan TP 0,7070. Saya tulis dulu untuk Aussie buy limit limit 0,69470 ya. Buy limit terus ini ada stop loss-nya ya. SL 0,69160. PP 0,69160. Mana? Emasnya masih naik 62. Nggak mau turun duluan tadi ya. Oke, sabar menunggu. Ini Mas kita buy limit ya. Udah running 62. Belum. Oke, sampai menunggu yang lainnya. Ini untuk Audi USD Kanada ya. USD Kanada kita lihat secara struktur chart. Kemudian yang kemarin nih. Yang hari Selasa kemarin ya, buy stop-nya nih, open ini. Sudah open dan saat ini sedang running profit nih. Selasa kemarin. Oke, saya close dulu ya, saya ganti dulu. Saya close. Nah, kita lihat. Puluh menit. Nah, kita banyak agak pendek nih. Nih ya. Kalau ada kenaikan sedikit kita bisa sell. Stop loss-nya pendek nih. Terlalu riskan ini masih naik ya misalnya, targetnya masih naik. Ini kita skip dulu nih, ini terlalu pendek. Tidak bisa kita lihat. Nah, ini pun juga sama. Hampatnya juga masih naik nih. Masih belum pernah target. Cuman koreksi turun cukup terbuka. Nah, koreksi turunnya ini aja. Cuman SL-nya terlalu pendek. Nah, terlalu pendek. Kita skip lah untuk USD Kanada nih. Chartnya candlestick. Ini kalau kita pakai ABC nah, seperti ini ya. Jadi nunggu konfirmasi dia breakout dulu nih. Nah, melewati ini. Ini sell stop lah ya. Sell stop nih. Targetnya juga nggak begitu panjang nih, sedikit. Nah, cuma di sini sekitar 160 pip ya. $16 kalau 0,1. Jadi terlalu pendek. Jadi kita skip aja nih untuk apa namanya USD Kanada. Nah, kasih dulu. Terlalu pendek. Kurang menarik ya. Nah, ini untuk yang di UJ. UJ ini kalau saya lihat secara struktur H4 ini ada ini masih naik ya. Masih naik sini. Kita bisa pasang buy limit. Ini cukup istimewa sekali. Rally sepanjang sejarah. Mencapai harga tertinggi sepanjang sejarah ya untuk UJ. Buy limit 1,29.68 Terus ini ada SL-nya. SL 129.055. Terus untuk PP-nya di sini 31, jadi masih naik. Tetap gunakan stop loss ya, 129.05, mendekati
psikologis price untuk batasan stop loss-nya. Nah, jadi proyeksinya masih naik untuk pound sterling apa namanya USD JPY, bukan pound sterling USD JPY. Kita lihat New Zealand, apakah New Zealand juga menarik nih kita saksikan untuk kita lihat peluangnya. New Zealand juga sama menarik ya dengan tinggalan kita. Oh, jaraknya terlalu pendek juga. 15 menit, 30. 30-nya juga masih down, cuman kalau potensi naik, dia akan ke sini nih. 0,63690. Tapi stop loss-nya dengan batasan stop loss-nya terlalu pendek. Nah, di sini. Nih. Kita skip New Zealand USD, USD Kanada, coba kita lihat. USD CHF. Kita lihat. Masih naik terus juga sama, melemah. Kita lihat jaraknya 36 ke 64. Ini cuma 300 pip ya. 30 dolar nih. Nah, salah nih. 30 dolar untuk stop loss, TP-nya juga sama 1:1 ya. Ini menarik. Di 66. Kita buat sama ya. 300 pip 0,1 berarti 30 dolar. Untuk TP-nya kita cek di sini. Sembilan 9873. Sini ya. Nah, ini. Oke, ada USD CHF. Siapa tahu nih kita bisa ambil peluang USD CHF. Sell limit ya. Sell limit 99360. Dekat dengan harga running untuk sell limitnya nih. Stop loss-nya di 9966. SL 99660. Oh, untuk SL ini untuk TP-nya di sini 73 ya. 730. Nah, TP ya nih. Nah, ini ada peluang juga di USD CHF. Siapa tahu ingin memanfaatkan USD Swiss franc ya. USD Swiss franc. Oke, USD CHF. Sell limit 0,99360. SL-nya 0,99660 dan TP 98730. Nah, ini. Ya, masih turun. Oke, menarik USD CHF. Sell limit 0,99360, TP 0,98730 dan SL-nya 0,99660. Oke, CHF. Oh ya, ini tadi ujiannya belum saya ketik ya. Saya ketik dulu nih buat teman-teman yang ada di YouTube. USD JPY buy limit 119.680, SL 129.055,
dan TP-nya 45. Untuk uji ya, di buy limit nunggu sedikit koreksi turun karena struktur chartnya secara pattern secara pola pun juga naik. Cuman kita tunggu ada koreksi turun untuk mendapatkan buy sedikit ke bawah. Ya, untuk pending order memang plus minus ya. Jadi bisa juga kita mendapatkan harga yang terbaik. Maksudnya terbaik itu kalau saat ini masih 130,10, nah kita bisa kalau ada marketnya turun, ya kita dapat harga yang sedikit lebih rendah. Jadi dengan stop loss-nya juga caranya sedikit lebih pendek. Tapi resikonya untuk pending order, ya kalau harganya nyampe ke pending order kita. Kalau nggak nyampe ya sudah kita ketinggalan. Nah, resikonya di situ. Jadi plus minus ya antara eksekusi langsung ataupun posisi langsung dengan pending order. Nah, tergantung kita nyamannya yang mana nih? Kita nyaman pakai eksekusi langsung atau kita pakai pending order. Nah, itu saya kembalikan ke selera masing-masing ya, masing-masing trader ya. Jadi ada yang suka langsung entry, ada yang suka mungkin ingin mendapatkan harga yang terbaik dengan menggunakan pending order. Selera masing-masing seperti itu. Yang penting kalau misalnya entry langsung ataupun posisi langsung itu dilihat ketahanan dananya, equity-nya. Kalau equity-nya panjang sih nggak masalah, atau banyak lah ya, banyak nggak masalah. Tapi kalau mungkin equity-nya sedikit atau di bawah $1.000, nah itu mungkin cari harga yang sedikit lebih baik. Kalau ingin buy ya dapatnya mungkin pasang buy limit. Kalau misalnya ingin sell, analisanya turun, ya mungkin bisa pasang sell limit. Dengan harapan ketika nanti pending order ini open, jarak dengan stop loss-nya itu kecil, nggak banyak. TP-nya agak sedikit lebar. Nah, itu. Jadi plus minus antara pending order dengan eksekusi langsung atau entry posisi langsung. Oke, kita nantikan untuk USD Kanada, USD JPY, USD Kanada kita skip ya. Chartnya kurang kebentuk soalnya. Kemudian kita beralih ke Euro Yen nih. Nah, ini Euro Yen tadi sell-nya sih sudah ada sell limit ya ini. Siapa tahu ada koreksi naik sekali lagi kita bisa apa namanya sell limit. Nah, ini. Jadi ada sell limitnya, sudah saya batasi garis ya. Sell limit 137,960. Kemudian SL 138,240. TP-nya agak sedikit panjang. Saya soalnya menggunakan H1. Nanti bisa menggunakan trailing ya. Trailing stopnya dijalankan. TP 136,620. Nah, ini. Ya, jadi masih turun. Saya ketik dulu Euro JPY. Euro JPY sell limit 137,960. SL 138,240 dan TP-nya 136,620. Nah, mungkin juga Euro Yen ini akan sedikit bergerak ya karena jam 4. Bentar lagi jam 4 nanti akan dirilis data dari zona Eropa mengenai sentimen ekonomi. Jadi saya rasa membuat pergerakan Euro pun juga ikut bergerak. Nah, cuman kok sudah turun duluan nih. Sebenarnya kalau ada koreksi turun naik dapat sell limitnya sih ya. Nah, tapi kita tunggu nanti jam 4 ya. Oke, itu untuk Euro USD, Euro JPY, sorry. Euro JPY sell limit. Kemudian untuk GBP pun sama nih, pound sterling. Targetnya masih turun nih.
Turunnya juga bentar lagi nyampe nih. Target itu 700 ini ya. Berarti 800. Sini. Struktur chart turun nih. Untuk GJ. Siapa tahu ada koleksi naik ya. Koleksi naik kita manfaatkan untuk sell. Sell limit 161.3. 161 poin berapa nih sebentar. Poin 340. Nah, di sini ya. Sell limit, stop loss-nya di sini. Hati-hati, pound sterling agak sedikit lebar ini ya. Untuk stop loss-nya agak sedikit pendek, tapi TP-nya agak panjang. Jadi bisa gunakan trailing. 161 poin, kita langsung ke skor. 162 ya. Nah. SL. Oh, TP ya. TP-nya 159.700. Nah, di sini. Sama kayak EJ, jadi formasinya ini formasi turun ya. Kalau saya sekarang dengan jarak stop loss-nya terlalu panjang, jadi mungkin nunggu koreksi naik dulu ya, agak sedikit naik, jadi supaya jaraknya antara open posisi dengan stop loss agak sedikit kecil ya. Ini kalau ini sekarang ini lagi TP dengan TP-nya yang agak sedikit dekat ini. Jadi setelah struktur chart-nya turun untuk yang di pound sterling JPY ya, pound sterling yen. Turun. Oh ya, jangan lupa untuk besok malam, hari Rabu malam, atau besok malam jam 7 malam, 19.00, kita juga ada live trade nanti bersama Ardiansah. Karena sudah tidak bulan Ramadan lagi, jadi live trade kita alihkan ke seperti biasa di jam 7 malam, di hari Rabu dan hari Jumat, nanti bersama saya dan Ardiansah nanti mulai dibalikan jam 7 malam. Kalau kemarin kan kita di bulan Ramadan untuk menghormati umat muslim yang sedang menunaikan ibadah sholat tarawih, jadi live trade-nya kita alihkan ke sore, tapi karena ini sudah melewati bulan Ramadan, jadi live trade kita kembalikan lagi ke jam 7 malam. Jadi jangan lupa, besok kita ada live trade bersama Ardiansah hari Rabu dan hari Jumat jam 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kita online di Zoom meeting maupun di channel YouTube ya. Channel YouTube. Oke, untuk GJ saya ketik dulu GBP JPY. Sell limit SL dan TP 159.700. Nah, pound sterling yen. Harga emas masih stabil, USD 1861, kemudian crude oil juga masih stabil di 103. Untuk apa nih? Untuk Aussie ya, Aussie-nya naik. Tadi saya buy Aussie kok salah nih. Nah, nih. Mas baru dapat $1. Baru dapat $1.3. Nah, masih kecil. Aussie yang bisa di entry. USD kan skip ya, skip. Kemudian untuk S&P 500, S&P 500. Nah, ini nilai saya yang kemarin Jumat ya ini ya. Kena stop loss-nya ya, stop loss. Kena saya stopnya yang kemarin Jumat live trade bersama saya karena waktu itu Ardiansah sedang berhalangan untuk hadir. Jadi kemarin Jumat ini untuk indeks sahamnya
sell stopnya di 499 jadi open dan sekarang kondisinya profit, cuman belum mengenai TP-nya nih. Nah, mungkin bisa trailingnya stop loss-nya bisa apa ya, diturunkan ya untuk main trailing. Nah, nih. Jadi setelah struktur chart-nya, kalau kita lihat secara line chart, ini juga masih turun ya. Ini untuk entry. Nah, oh sorry, struktur chart untuk H4 turun, tapi M30-nya nih kemungkinan ada potensi naik. Nah, agak sedikit berhati-hati nih. Kalau yang sudah sell, profit mending di close dulu, nanti naik baru di sell lagi. Kira-kira naiknya di sini lah ya. Agak sedikit hati-hati nih. Nah, kemungkinan ada sedikit koreksi naik nih. Dengan jarak TP-nya juga agak terlalu panjang, agak dekat. Stop loss-nya yang panjang. Jadi mungkin lebih baik kita tunggu aja wait and see. Kalau kembali lagi ke 4099 baru kita ambil apa namanya sell lagi ya, sell limit. Tetap menggunakan stop loss. Nah, secara M30 kemungkinan potensi naik. Kemudian kalau secara 4 ini masih lanjut turun ke target di 3895 untuk indeks S&P 500 ya. Kemungkinan agak sedikit ada koreksi naik dulu nih. Kemungkinan potensi naik berapa tadi? Di 4066 ya. Untuk S&P 500. Berpotensi masih naik. Koreksi naik ya nih. Koreksi naik ke 4066. Untuk target medium masih turun. Turunnya di 38 berapa nih? 3895. 3895.00 nih. Yang left trade kemarin Jumat ya. Setelah stopnya jadi open. Begitupun dengan Nasdaq. Nah, ini Nasdaq juga sama. Sell ya nih. Kemarin pas kita left trade dari Jumat. Nah, nih. Ini sell di sini nih, pas hari Jumatnya di sini nih. Nah, ini hari Senin, ini hari Selasa. Saya pakai S1 ya. Nah, dia masih turun. Nah, ini untuk Nasdaq juga sama. Nasdaq masih turun. Nah, coba kita lihat dulu nih secara sedikit jangka pendek. Oh, sedikit naik. Nasdaq juga sama ya. Nasdaq masih berpotensi turun secara medium atau H4 ya. Time frame ya, saya kasih time frame aja lah. Time frame 4 jam. Time frame 4 jam. Target 12.037. Nah, cuma saat ini kemungkinan naik untuk area sell-nya ya. Ini kita skip dulu lah di Nasdaq nih. Turun. Dow Jones juga sama nih. Dow Jones juga kita cari potensi naik. Kita cek dulu untuk area. Tapi untuk buy limitnya juga sudah selesai nih ya. Kita tinggal cari targetnya nih. Nah, targetnya dia naiknya berapa? 375. Pasti sembilan ya. 375. 354. Nah, sini lah. Sell limit ya nih. Nah, ini kita bisa gunakan untuk Nasdaq. Nasdaq. Dow Jones. Dow Jones. Sell limit.
32.833. Nah, di sini. Terus ini untuk apa ya? SL-nya ya. SL 34079. Ini TP-nya di sini nih. Nah. TP di 31410. Nah, jadi naik dulu baru dia turun. Tinggal kita sell limit Dow Jones ya. Dow Jones sell limit 32833. SL 34079 dan TP-nya 31410. Oke, itu untuk yang di Dow Jones. Jadi cari koreksi naik untuk ambil posisi sell. Crude oil masih belum nyampe 103, 100. XAU-nya malah semakin naik nih 63, tadi 59 ya. Tapi saya menunggu di 57 supaya dengan jarak dengan stop loss-nya agak pendek ya. Tapi ya itulah risiko dari pending order. Nggak apa-apa. Pound sterling masih harga di tengah. Jadi masih belum dia break atau melewati buy stop-nya atau melewati sell stop-nya. Jadi masih di tengah-tengah nih ya. Euro juga ini sudah keburu naik, belum kena buy limitnya. Jadi perlu kita sabar. Aussie, nah sudah kita entry, kita lihat sudah dapat $4 Aussie. Jadi coba kita entry. Karena menarik mendekati buy limitnya ya. Kita dapat harga berapa lagi? Dapat harga 57 ya, terpaut $10 lah ya. Langsung saya entry misalnya. Aussie naik, buy limitnya belum nyampe, ditunggu. USD Kanada kita skip ya. Ini masih kemungkinan koreksi turun ini. Cuman ini dia trennya masih tren naik. Dari agak sedikit tadi. UJ buy limit 129.680, stop loss di 129.055. TP di 131.745. Euro yen saya limit juga belum 137.960. Stop loss di 138.240. TP di 136.620. Itu ya. Euro yen, kemudian pound sterling yen juga saya limit. Ternyata belum nyampe. Saya limit 161.340 dan SL-nya di psikologis ya di 162. Take profit di 159.700. Belum nyampe nih. Kita tunggu sampai nanti malam. S&P kemudian koreksi naik, kemudian Nasdaq juga mungkin boleh kita skip. Dow Jones yang menarik nih. Nah, kita bisa ambil limit ya di level 32.833. SL 34.079, TP di 31.410. Nah, kemudian jangan lupa untuk promo di GK Invest ada 3 promo ya, ada free swap minimal deposit $500 atau 5 juta rupiah, Anda sudah dapat fasilitas free swap. Meliputi semua instrumen di forex, kemudian currency di forex, kemudian tambah emas, tambah perak. Nah, itu yang free swap. Kalau indeks saham sih sudah tidak free swap juga sih ya. Dari dulu memang nggak ada swapnya, cuma adanya ganti kontrak atau rollover. Nah, gitu. Sama kayak crude oil rollover. Kemudian promo yang kedua, Anda bisa transaksi emas, Anda juga bisa mendapatkan emas batangan. Nah, emasnya batangannya mulai dari 1 gram sampai
10 gram. Untuk keterangan lebih lanjut, silakan menghubungi tim marketing GK Invest cabang Semarang. Kemudian untuk promo yang ketiga, liburan di musim panas. Nah, bisa pilih, bisa liburan ke Bali, Thailand, Maldives, kemudian Turki, ada Dubai. Nah, syarat dan ketentuannya bagaimana? Silakan menghubungi tim marketing GK Invest cabang Semarang. Dan semua itu sudah include ya. Mulai dari tiket pesawat sudah free, penginapannya juga free, kemudian sarapan juga free, transportasinya juga free. Nah, tinggal bawa uang saku aja untuk oleh-oleh. Nah, buat tangan lah ya. Oke, saya rasa cukup untuk live pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Beberapa instrumen belum bisa kita entry, kecuali Aussie yang sudah bisa kita entry karena tadi cukup dekat dengan level pending ordernya. Jadi terpaksa tadi saya entry dan kondisinya saat ini baru plus $5, 50.000 ya, lumayan lah ya. 50.000 buat mie ayam. Oke, untuk apa namanya informasi mengenai promo di GK Invest di bulan Mei, silakan menghubungi tim marketing GK Invest. Silakan menghubungi kontak person Anda. Dan untuk live trade ini semua keputusan di tangan Anda semuanya. Jadi disclaimer on. Di sini saya cuma memaparkan secara analisa teknikal di sesi perdagangan Eropa dan mungkin nanti lanjut di sesi perdagangan Amerika. Saya rasa cukup untuk live trade pada sore hari ini. Saya mohon pamit. Ketemu lagi di minggu depan di live trade di hari Selasa bersama saya. Dan jangan lupa besok ada live trade jam 7 malam bersama saya sama Ardiansyah. Oke. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Salam profit dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.